Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Syafi'i Al-Kinani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan adab bagi seorang guru, adab bagi seorang murid terhadap gurunya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhala fasiha jannatihi Allahumma amin. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi adabihi, di dalam adab-adab seorang santri ma'a syaikhihi, bersama dengan gurunya, wa qudwatihi, dan yang dia ikuti, wa ma yajibu alaihi, dan apa-apa yang wajib atasnya, min 'azimi hurmatihi, dari besarnya penghormatan terhadap gurunya. Maka di sini musannif rahimahullah taala membahas beberapa adab yang berkenaan, yang berhubungan dengan santri atau dengan seorang talib terhadap gurunya, terhadap syekhnya. Dan beliau mengatakan bahwa 13 naw'an, ada 13 jenis adab yang hendaknya diperhatikan. Maka beliau memulai dengan adab yang pertama. Beliau mengatakan qala, al-awwal, yang pertama, annahu, bahwasanya yang bagi hendaknya li talib, bagi seorang santri, an yuqaddima, untuk mendahulukan an-nazar, memandang atau melihat, wa yastakhirallaha, dan beristikharah kepada Allah, fi man ya'khudhu, dari siapa dia akan mengambil al-ilma, ilmu, anhu, dari orang tersebut, wa yaktasibu hasanal akhlaqi, dan mencari bagusnya, dan memperoleh bagusnya akhlak, wal adabi minhu, dan adab dari gurunya, wal yakun, dan hendaknya in amkana, jika memungkinkan, mimman kamulat, dari orang yang sempurna ahliyatuhu, kemahirannya dalam ilmu tersebut, wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terrealisasi atau terwujud rasa kasih sayangnya, wallah harat muru'atuhu, dan nampak sifat muru'ahnya, sifat menjaga dirinya, wa urifat iffatuhu, dan diketahui kehormatan dirinya atau menjaga dirinya, washtuhirat siyanatuhu, dan sudah masyhur dia penjagaan terhadap dirinya sendiri, wa kana ahsana ta'liman, dan bagus dalam mengajarkan, wa ajwada tafhiman, dan bagus dalam memahamkan. Maka di sini beliau intinya adalah bahwasanya hendaknya yang pertama, sebelum memulai dalam belajar, hendaknya seorang santri memilih guru, dan hendaknya juga harus benar-benar memilih dengan baik, dan hendaknya juga istikharah, salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih atau meminta untuk diberikan pilihan yang baik dalam dia mendapatkan ilmunya. Dan kalau bisa, ketika memilih guru, hendaknya mencari guru-guru yang memang memiliki kapabilitas dan juga kapasitas dalam ilmu, memiliki kemampuan dalam ilmu, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar karena masyhur, karena terkenal, atau karena dia pandai berbicara, ya. Tapi harus benar-benar dicari guru yang berilmu, memiliki ilmu, memiliki ketakwaan, memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menyebutkan wala yarghabu talibu fi ziyadatil ilmi, dan tidaklah menginginkan seorang murid dalam menambah ilmunya ma'anaksin fi wara'in, diiringi dengan kekurangan dalam sifat wara'au dinin, atau kurang dalam masalah agama, au adami khuluqin jamilin, atau tidak ada akhlak yang bagus. Fa'an ba'di salafi, maka dari sebagian salaf, hadzal ilmu ini dinun adalah agama. Fanzur, maka lihatlah amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka hendaknya seorang santri memperhatikan juga gurunya, dalam artian sebelum memilihnya hendaknya diperhatikan. Jangan sampai dia memilih seorang guru yang kurang sifat waraknya, kurang agamanya, akhlaknya juga kurang baik, ya, maka hendaknya benar-benar mencari guru yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan wala yahdhar minat taqayyud, dan hendaknya berhati-hati dari hanya menggantungkan diri bil masyhurin, dengan orang-orang yang masyhur saja. Wa tarkil akhdhi 'anil khamilin, dan meninggalkan mengambil ilmu dari orang-orang yang tersembunyi. Al-khamil orang yang mastur, orang yang tidak masyhur, ya. Faqad 'adda al-Ghazali, sungguh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sudah menganggap wa ghairu, dan selainnya, dzalika, hal tersebut, minal kibri 'alal ilmi, termasuk bentuk kesombongan di atas ilmu. Wa ja'alu, dan menjadikan sifat tersebut ainal hamaqati, ya, inti dari kebodohan, inti dari kepandiran. Li'anal hikmah, kenapa? Karena hikmah dhalatul mu'min adalah barang, ya, temuan orang mukmin, atau barang hilang orang mukmin, yaltaqituha, yang dia menemukannya, haitsu wajadaha, dimanapun dia mendapatkannya, wa yaqtanimuha, dan dia memanfaatkannya, haitsu dhafara biha, ketika dia mendapatkan barang tersebut, wa taqalladul minnah, tandanya selalu merasa berutang jasa, liman saqaha ilaihi, bagi orang yang bisa mengarahkan harta temuan tadi, ya, maksudnya di sini ilmu, kepada dirinya. Fa innahu yahrabu min makhafatil jahli, karena sesungguhnya dia, seorang santri sedang lari dari rasa takut kebodohan, kama yahrubu minal asad, sebagaimana dia lari dari singa. Wal haribu minal asad, dan orang yang lari dari singa, la ya'nafu min dalalati, ya, la ya'nafu, maka dia dia tidak akan merasa cukup, ya, atau dia tidak akan merasa puas, dalam artian dia selalu bersyukur, min dalalati, dari petunjuk, man yadulluhu alal khalas, bagi orang yang sudah menunjukkannya untuk selamat, kainan apapun yang terjadi. Intinya di sini beliau membahas hendaknya ketika memilih guru itu benar-benar memilih dari sisi ilmu, dari sisi ketakwaan kepada Allah, dari sisi agama, bukan hanya dari sisi kemasyhuran, bukan hanya dari sisi terkenal, tidak, tapi dari sisi ilmu, ya. Dan kita harus berhati-hati ketika cuma memilih guru yang terkenal saja. Banyak dari para alim, para ulama yang tidak terkenal, mungkin tidak diketahui kecuali orang-orang yang dekat saja, tapi masya Allah keilmuan yang luar biasa, ya, keilmuan yang luar biasa. Dan beliau mengumpamakan bahwasanya karena ilmu itu seperti harta yang hilang dari seorang mukmin, dimanapun dia menemukan, dia mendapatkannya, ya. Maka hendaknya tidak hanya mencari pada orang-orang yang masyhur saja. Tapi kemudian beliau mengatakan fa idza kana al-khamilu, apabila orang yang khamil, alim yang khamil orang yang tersembunyi, mimman turja barakatuh, termasuk orang yang diharapkan keberkahan ilmunya, kana naf'u bihi an, maka manfaat dengan alim tersebut, syekh, guru tersebut lebih umum. Wa tahsilu min jihatihi atam, dan mendapatkan ilmu dari sisi gurunya yang khamil, yang mastur tadi, yang tidak masyhur tadi, atam, lebih sempurna. Wa idza sabarta ahwal salaf wal khalaf, dan apabila kamu mengecek, melihat kondisi para salaf dan juga khalaf, lam tajid an-naf'a, kamu tidak akan mendapati kemanfaatan. Yahsulu ghaliban, itu didapatkan secara umum. Wal falah, juga tidak ada kebahagiaan. Yudribu taliban, itu bisa menemui seorang santri, illa, kecuali idza kana
apabila ada li syekhi bagi syekh tersebut minat taqwa dari rasa takwa nasibun wafir bagian yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau kita melihat kondisi para salaf tidaklah orang itu mendapatkan manfaat ataupun keberhasilan dalam belajar kecuali gurunya memiliki takwa yang kuat. Wa ala syafaqatihi wa nusahi, dan atas rasa sayangnya dan nasihatnya li talabati terhadap muridnya dalilun zahir, petunjuk yang sangat jelas. Dia seorang guru juga memilih guru yang menasihati dengan baik, menasihati dengan lembut, menasihati dari hatinya. Wa kadzalika idza atabarta, dan demikian pula apabila kamu melihat al-musannafat, karangan-karangan dalam ilmu, wajad al-intifa, kamu akan mendapati kemanfaatan itu bitasnifil atqa al-azhad aufar. Itu bagi tulisan karya orang-orang yang paling bertakwa dan paling zuhud itu yang lebih banyak. Ya, banyak dari tulisan para ulama yang diabadikan hingga hari ini, dan mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah di zamannya. Ya. Seperti karya-karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Dzakir Ansari, Ibnu Qayyim, dan banyak dari para ulama, al-Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Wal falah bil ishtighali bihi akthar, dan keberhasilan untuk mendapatkan ilmu dengan sibuk terhadap guru tersebut, maka hendaknya lebih banyak. Kemudian beliau mengatakan wal yajtahid, dan hendaknya bersungguh-sungguh ala an yakuna syekhu, bersungguh-sungguh atas supaya gurunya tersebut mimman lahu alal ulumi syar'iyyah, ya, termasuk orang yang memiliki ilmu syar'i tamamut tila'in, ya, dengan sempurna pengetahuannya, walahu ma'aman yuthiqa bihi au yuthaqa bihi min masyayikhi asrihi kathratu bahthin, ya, walahu, dan bagi guru tersebut ma'aman yuthaqu bihi, orang yang dipercaya dengannya, min masyayikhi asri, dari guru-guru yang sezaman dengannya, kathratu bahthin, banyak pembahasan, banyak diskusi, wa tuli ijtima', dan panjangnya atau sering berkumpul. Maksudnya apa? Maksudnya di sini beliau menyebutkan salah satu kriteria guru. Di antaranya kriteria guru, selain gurunya itu harus orang yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dia memiliki ketakwaan dan agama. Seorang guru juga hendaknya diketahui termasuk orang yang menuntut ilmu. Dia pernah merasakan menuntut ilmu terhadap para guru sebelumnya, ya, dan juga memiliki, berarti di sini seorang guru yang akan dipilih hendaknya memiliki latar belakang pernah belajar juga kepada para guru yang sebelumnya. La mimman akhadha an butunil awraq, tidak dari orang yang hanya mengambil dari dalam kertas. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikhil haddak, dan tidak pernah diketahui dia pernah menemani guru yang cerdas. Ya, maksudnya hanya cuma mengandalkan membaca saja. Sama-sama kita mencari guru yang hanya mengandalkan dia banyak membaca tapi tidak pernah mengaji kepada guru lain. Ya, tidak ada latar belakang dia pernah belajar kepada guru lain, maka hendaknya dijauhi guru semacam ini. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man tafaqqaha min butunil kutub, siapa yang belajar dari dalam buku, dhayya al-ahkam, dia akan menyanyiakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'dhum yaqul, dan sebagian salaf mengatakan, min a'dhamil baliyah, termasuk kerusakan yang paling besar, tamasyukhu as-sahafiyyah, yaitu belajar kepada sahafi. Apa sahafi? Beliau mengatakan alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar cuma dari buku saja, tidak pernah ngaji kepada guru. Tidak pernah mengaji kepada guru. Tapi ini pembahasan yang pertama. Hendaknya kita pertama bagi seorang santri hendaknya benar-benar memilih gurunya. Jangan hanya sekedar orangnya masyhur, orangnya
pintar ngomong, tapi dia tidak memiliki ilmu yang benar dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dari ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak, bahkan mungkin tidak bisa berbahasa Arab, karena yang mengkhawatirkan juga ya, di beberapa tempat di yang pernah kita lihat, ada sebagian orang yang sudah tasaddar, orang yang sudah maju untuk memberikan ceramah ilmu, mengajarkan ilmu, tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Untuk membaca kitab saja nggak bisa. Ya, maka ini termasuk hal yang sangat disayangkan. Ya, kemunduran ilmu. Ya, maka ini hendaknya kita juga memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Ya, dan tidak harus dari orang yang masyhur. Ya, bahkan terkadang yang tadi beliau katakan, orang yang hamil, orang yang mastur, orang yang tidak sibuk dengan keterkenalan, itu terkadang lebih berilmu daripada orang yang terkenal. Ya, jadi terkenal atau tidak terkenal itu bukan menjadi patokan utama. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala atsani, yang kedua, adab yang kedua bagi seorang santri terhadap syekh. Qala musannif rahimahu ta'ala an yanqada li syaikhihi, tandanya santri itu manut, ya. Dan seorang santri itu mengikuti gurunya fi umurhi, dalam segala macam perkaranya. Wala yakhruju an ra'yihi, dan tidak keluar dari pendapat gurunya, atau maksudnya dari masukan gurunya atau pemikiran gurunya. Wa tadbirihi, dan pendidikan gurunya. Bal yakunu ma'ahu, akan tetapi ketika seorang murid itu nyantri, hendaknya murid itu bersama gurunya, kal maridhi ma'at tabib, seperti orang sakit bersama dengan gurunya, al mahir, seperti orang sakit bersama dengan dokternya, yang dokter tersebut sudah mahir, spesialis itu. Fayushawiruhu fima yaksiduhu, maka hendaknya seorang santri bermusyawarah atau mengajak musyawarah guru dalam perkara-perkara yang diinginkan oleh santri. Wa yataharra ridhahu, dan berusaha untuk mendapatkan ridho guru fima ya'tamiduhu, dari perkara yang dia inginkan. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan hendaknya seorang santri itu memperbanyak dalam menghormati gurunya. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatihi, dan bertaqarrub, ya, niat ibadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat kepada gurunya, melayani gurunya ketika dia belajar kepada gurunya tersebut. Wa ya'lamu dan santri hendaknya tahu anna dzullahu, bahwasanya kehinaannya di syekhi, terhadap gurunya, adalah izzun, sebuah bentuk kemuliaan. Wa khudu'ahu lahu, dan ketundukan seorang santri pada gurunya adalah fakhrun, suatu hal yang dibanggakan. Wa tawadhu'uhu lahu, dan tawadhu'nya seorang santri terhadap gurunya, rif'atun, adalah sebuah bentuk ketinggian. Maka hendaknya seorang santri ketika dia belajar dengan gurunya, dia manut. Ya, setelah dia memilih gurunya dengan baik, maka hendaknya dia manut, dia berusaha untuk khidmat, bagaimana caranya supaya bisa hormat kepada gurunya, memuliakan, membantu, dan seterusnya. Ketika seorang santri itu belajar pada seorang guru, ya, bahkan apapun yang diinginkan hendaknya dimusyawarahkan dulu. Ya. Dan ini juga yang kita lakukan terhadap para masyayikh kita, kepada para guru kita, ketika kita belajar pada mereka. Ketika kita hendak melakukan ini dan itu, maka kita meminta pendapat para guru kita, apakah ini diridhoi ataukah tidak. Kalau tidak diridhoi, maka tidak menjadi soal, kita tetap mendahulukan ridho guru kita daripada keinginan diri kita. Kemudian beliau mengatakan wa yuqalu, dan dikatakan inna Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu utiba ala tawadhuhi, sempat dicela karena beliau begitu tawadhu' lil ulama, kepada para ulama. Faqala, maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha wa lan takrumun nafsul lati la tuhinuha. Beliau mengatakan bahwasanya aku menghinakan diriku bagi para guru, sedangkan mereka itu memuliakan diriku. Walan takrumun nafsul lati la tuhinuha,
dan tidak akan mulia. Jiwa itu tidak akan mulia sampai kamu pernah menghinakan jiwa tersebut. Jadi jiwa itu tidak akan mulia. Diri seorang tidak akan mulia kecuali dia pernah merasa terhina. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Wa akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah mengambil, pernah memegang ma'ajalalatihi, ya, di sisi di mana beliau ini terkenal dengan kemuliaannya, wa baitihi, dan rumahnya, maksudnya rumahnya masih rumahnya Nabi, ahlu bait, wa martabatihi, dan kedudukan sahabat Ibnu Abbas bagaimana. Tapi beliau pernah mengambil atau memegang birika bi Zaid bin Thabit al-Ansari, tali kekang hewannya sahabat Zaid bin Thabit al-Ansari, dan Zaid bin Thabit sedang menunggang hewannya. Waqala, dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, jadi sahabat Ibnu Abbas pernah nuntun hewannya Zaid bin Thabit, dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, demikianlah kami ini diperintah untuk melakukan terhadap para guru kami, para ulama kami. Ya. Waqala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Ahmad bin Hanbal li Khalaf al-Ahmar, terhadap Khalaf al-Ahmar, la aq'udu illa baina yadaik, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha, kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu, liman nata'allamu minna, dari orang yang kita belajar dari guru tersebut. Waqala al-Ghazali, dan berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, la yunalul ilmu illa bitawadhu, tidak akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan sifat tawadhu, wa ilqa'is sam', dan benar-benar mendengarkan dari gurunya. Qala, dan beliau melanjutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau melanjutkan, wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin, dan apapun yang disampaikan oleh gurunya dalam tata cara, fit ta'lim, dalam pembelajaran, fal yuqallidhu, maka dia harus mengikuti gurunya, wal yada' ra'yahu, dan hendaknya dia hilangkan pemikiran pribadinya. Ya, ketika gurunya mengatakan kamu belajarin dulu, maka manut. Kamu belajarin lagi, manut. Ya, nggak usah dia kayaknya lebih bagus ini kan. Tinggalkan semua pemikiran itu, kata Imam Al-Ghazali. Sudah manut saja sama gurunya. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu. Kenapa? Karena salah dari gurunya itu lebih manfaat bagi dirinya min sawabihi fi nafsi, daripada dirinya benar karena sebab dirinya sendiri. Ya, karena terkadang ketika seorang itu salah di mata muridnya, tapi sejatinya ada satu hikmah yang disimpan oleh guru tersebut yang tidak diketahui oleh muridnya. Ya, terkadang seperti itu. Terkadang semacam itu. Kita mungkin muridnya baru berpikir, baru sadar, sudah beberapa waktu berlalu, sudah tidak bersama guru tadi, baru tahu, oh ternyata guru saya dulu menyuruh ini tuh kayak gini. Ya, supaya kayak gini, supaya mendapatkan ini. Ternyata baru tahu. Ya. Dan di sini Musannaf rahimahullah taala beliau beristighnas, mengambil istifadah dari kisahnya Musa dengan Khadir, ya. Beliau mengatakan waqad nabahallahu taala, dan Allah sudah memperingatkan ala dzalika, atas hal tersebut, yaitu hendaknya murid itu tawadhu, ya, tunduk kepada guru. Seperti apa fikih sati Musa wal Khadir, seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir radhiyallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, dalam ucapannya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan atau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku, katanya Khadir. Hadza ma'ului qadri Musa al-Kalim, ini ya bersama dengan kita ketahui bagaimana tingginya kedudukan Musa al-Kalim, kalimullah, yang diajak bicara langsung Allah, fi risalah, dalam risalah, wal ilmi, dan ilmu. Ya, dia rasul, ya, Nabi Musa rasul, beliau juga ahli ilmu. Hatta syarata alaihi sukut, hingga Nabi Khidir, ketika Nabi Musa mau belajar, Nabi Khidir mengatakan, boleh belajar, syaratnya kamu diam. Ya, nggak usah berpendapat sendiri, kamu diam. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, fala tas'alni an syai'in. Faqala, maka Nabi Khidir mengatakan, fala tas'alni an syai'in, jangan kamu bertanya apapun padaku, hatta uhditsa laka minhu dzikra, hingga aku menceritakan kepadamu perkara tersebut. Baik, jadi intinya yang kedua adalah seorang santri hendaknya apa? Hendaknya dia manut kepada gurunya dan memuliakan, menghormati, tawadhu terhadap gurunya.
Ya. Ini yang perlu diajarkan juga kepada para santri. Kita melihat beberapa fenomena tentang seorang thalib, seorang santri yang terlihat kurang begitu beradab terhadap gurunya. Berbeda zaman kita dulu begitu menghormati gurunya, masya Allah. Ya, dan di hari-hari ini mungkin ya ada unsur yang lainnya sehingga membuat seorang santri, seorang murid itu begitu berani terhadap gurunya, ya terlalu lanjang terhadap gurunya dan seterusnya. Ya, baik. Dan ini bukan berarti menutup kemungkinan seorang murid tidak bisa menasihati gurunya. Boleh menasihati, ya. Tapi sifatnya bukan menasihati ketika sedang nyantri ya. Ini ketika sedang nyantri. Ketika mungkin sudah selesai nyantrinya, sudah selesai belajar, kemudian mungkin duduk di kedudukan yang sama, maka boleh juga untuk memberikan nasihat, ya tentu dengan lembut, dengan baik dan memperhatikan maslahat umat. Baik. Asalis yang ketiga, an yanzura bi'ainil ijlal. Hendaknya seorang santri melihat gurunya dengan pandangan memuliakan. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal, dan meyakini dalamnya derajat kesempurnaan. Namanya derajat kesempurnaan ini ya seperti orang yang sempurna, tapi sejatinya seorang manusia tidak akan sempurna, tapi begitu memuliakannya seperti seorang yang sempurna itu. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena hal tersebut lebih dekat untuk memberikan manfaat pada santri tersebut. Wa kana ba'du salaf, dan sebagian salaf dulu, idza dzahaba ila syaikhihi, ketika dia pergi kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in, dia bersedekah dengan sejumlah harta. Wa qala, kemudian dia berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi, ya Allah tutupilah aib guruku, ya ani dari diriku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan hilangkan berkah ilmunya dariku. Ini salah satu doa yang hendaknya dibaca seorang santri terhadap gurunya. Karena banyak seorang santri, ketika seorang murid, seorang thalib, ketika dia belajar mengaji pada seorang guru, kemudian dia mengetahui aib gurunya, itu bukan malah berusaha untuk ditutupi, tapi malah disebar-sebarkan dengan alasan sebagai bentuk tahdzir, disebarkan sebagai bentuk mengingatkan umat. Masya Allah, ini subhanallah, ini sebuah perilaku yang sangat-sangat jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Seorang santri tidak boleh melakukan hal semacam ini. Tapi kalau mengetahui aib gurunya, simpan. Kalau kamu sudah nggak mau belajar sama guru, diam pergi. Ya, diam pergi. Ya, karena siapa manusia yang tidak memiliki aib? Siapa manusia yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki ketergelinciran, kesalahan? Siapa? Ya, maka hanya sebab 1, 2, 3 kesalahan, kemudian kita mengkor-korkan aib guru kita sendiri. Naudzubillah. Baik. Waqala Rabi', berkata Rabi', ya, waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, kuntu asfahul waraqah. Aku dulu membuka kertas lembaran buku itu baina yaday Malik, di depannya Imam Malik, ketika Imam Syafi'i masih nyantri kepada Imam Malik, safhan rafiqan, dengan membuka dengan sangat-sangat pelan. Kenapa? Haibatan lahu, karena menghormati Imam Malik, begitu sungkan terhadap Imam Malik. Li alla yasma'a waq'aha, supaya suara kertas itu tidak sampai terdengar ke telinganya Imam Malik ketika saya ngaji. Itu santri zaman dulu seperti itu. Khidmah dan tawadhu'nya terhadap guru luar biasa. Begitu sopan, begitu mulia, begitu menghormati gurunya. Sekarang Masya Allah, ya, banyak dari para santri yang tidak memiliki adab semacam ini. Naudzubillah. Waqala Rabi', berkata Rabi', ya, Rabi' bin Sulaiman maksudnya, muridnya Imam Syafi'i, wallahi, demi Allah, majtara'tu, aku tidak berani an asyrabal ma', untuk minum air, wasyafi'i yanzur ilai, sedangkan Imam Syafi'i melihat padaku. Imam Rabi', muridnya Imam Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya itu kalau ada Imam Syafi'i, saya nggak pernah minum. Kenapa? Haibatan lahu, karena merasa sungkan, merasa memuliakan, menghormati guru. Ya. Dan beliau mengatakan, qala wa hadara ba'du auladil khalifah al-mati,
Dan dulu sempat hadir beberapa anak dari Khalifah Al-Mahdi inda Syarik, di majelisnya Syarik, seorang ulama di zamannya. Fastanada ilal haid. Kemudian apa namanya, anaknya Khalifah tadi dia sandaran ke apa namanya, ke tembok. Wasa'alahu an hadis. Kemudian dia sambil tanya hadis kepada Syarik sambil sandaran tadi. Falam yaltafit ilahi Syarik. Maka Syarik pun tidak noleh sama sekali pada anak Khalifah tadi. Summa ada, kemudian anaknya Khalifah tadi mengulangi lagi pertanyaannya. Fa'ada Syarikun bimithli dzalik. Kemudian Syarik pun mengulangi, dia enggak mau noleh sama sekali. Faqala, maka berkata anaknya Khalifah tadi, atas takhifu bi auladil Khalifah, apakah kamu merasa merendahkan atau kamu mengapa kok merendahkan anak-anaknya Khalifah? Ini pemimpin negara gitu. Qala, maka Syarik mengatakan, la, tidak. Walakinnal ilma ajal, akan tetapi ilmu itu lebih mulia indallah, di sisi Allah, min an udayyi'ahu, daripada aku sia-siakan. Maksudnya aku berikan pada orang yang tidak beradab ketika belajar. Wa yurwa, dan diriwayatkan al-ilmu azyanu inda ahlihi, dan ilmu itu lebih indah di sisi orang yang berhak untuk mendapatkan dan mencarinya, min an yudayyi'uhu, daripada mereka menyanyiakannya. Beliau mengatakan, qala wa yanbaghi an la yukhatiba syaikhahu, dan tidak selayaknya, ini termasuk adab bagi seorang santri terhadap guru, hendaknya tidak memanggil gurunya, an la yukhatiba syaikhahu bi ta'il khitab wa kafihi, dengan tak khitab itu tak dhamir anta, ya anta ya ustaz misalkan, atau kamu ya, wa kafihi, dan juga kafnya. Kaf itu kalau dhamir nasab ya, untuk mukhatab wahid. Misalkan ka, misalkan ro'aitu ka, misalkan, nah, ini tidak layak. Wala yunadihi min bu'din, dan jangan memanggil dari jauh. Ya, kalau orang nggak tahu ya, kalau mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin Anda atau mungkin manggil ustadz gitu, ustadz ini kemarin saya lihat ustadz ya, atau apa gitu, itu termasuk adab ya. Jangan kemarin saya lihat apa namanya, saya lihat kamu misalkan terhadap gurunya, nah itu bilang nggak boleh ya. Kalau orang Jawa misalnya ada bahasa ya, kalau bahasa Indonesia kan nggak ada tingkatan bahasa. Kalau di bahasa Jawa ada tingkatan bahasa kan, ada kromo halus, ada kromo enggil, ada ini. Maka ketika manggil gurunya ya jenengan, panjenengan gitu, itu termasuk adab ya. Jangan manggil gurunya sampean gitu ya kalau orang Jawa. Baik. Bal yakul, akan tetapi memanggil bagaimana? Ya sayyidi wa ya ustaz. Ya, jangan manggil sayyidi atau ustaz ya, atau guru atau bagaimana gitu. Waqal khatib, berkata khatib, yaqulu ayyuhal alim. Ya. Berkata wahai seorang yang alim, ayyuhal hafid, wahai al-hafid. Wa nahwi dzalika, dengan atau yang semisalnya dari panggilan-panggilan. Wa ma taquluna fi kadza, dan apa yang engkau ya, taqul di sini pakai dhamir jamak padahal satu orang. Nah, itu bentuk pemuliaan juga bagi orang Arab. Ya. Jadi dhamirnya jamak tapi untuk satu orang. Ya. Sama juga di Al-Qur'an misalkan kami misalkan, itu menunjukkan Allah satu. Ya, satu saja, tapi apa? Bentuk pemuliaan. Mata kulun fi kada, apa yang engkau katakan dalam masalah ini, wa ma ra'yukum fi kada, dan apa pendapat engkau di dalam masalah ini, wa syibhu dzalika, dan yang semacam itu. Wa la yusammihi fi ghaibatihi aidan bi ismihi, dan jangan menyebut ketika tidak ada gurunya dengan namanya. Ya. Dengannya langsung dipanggil namanya gitu saja. Illa makrunan, kecuali harus disertai bima yus'iru bi ta'zimihi, dengan sesuatu yang menunjukkan penghormatan. Misalkan Ustadz Fulan, ya saya kemarin melihat Ustadz Fulan di sini. Ya, atau saya kemarin melihat Syekh Fulan di sini. Jangan langsung dijamel, saya melihat Fulan di sini. Padahal itu seorang gurunya. Kaqauli, seperti dia mengatakan qala Syekh al-Ustadz kata. Ya, seperti dia mengatakan, berkata Syekh, berkata Ustadz ya. Au qala Syekhuna, atau berkata guru kami. Au qala, atau mengatakan Hujjatul Islam. Au qala Hujjatul Islam, ya mengatakan Hujjatul Islam wa nahwi dzalika, dan misalnya. Maka ini semua termasuk adab. Ya, termasuk apa? Adab. Baik. Kemudian yang berikutnya,
Yang kelima, yang keempat, qala ar-rabi an ya'rifa lahu haqqahu. Hendaknya mengetahui bagi gurunya hak gurunya. Walayan salahu fadlahu, dan jangan melupakan keutamaan dari gurunya. Selalu mengingat hak gurunya. Ketika sudah tidak nyantri lagi dengan beliau, maka kita masih mengunjungi, masih sawan, masih mengingat beliau, mendoakannya. Itu seorang murid. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, kuntu idza sami'tu minar rajulil hadits. Maksudnya aku ketika mendengar dari seorang laki-laki sebuah hadis, kuntu lahu abdan ma hayy au ma hayy, maka aku sudah menjadi budak bagi orang tersebut selama aku hidup. Waqala, dan berkata, beliau mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an, tidaklah aku mendengar dari seorang sesuatu pun illa waqtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu, kecuali aku akan sering mengunjunginya lebih sering daripada aku mendengar hadis darinya, kata Imam Syu'bah. Jadi beliau lebih sering mengunjunginya daripada apa? Sering mendengar hadis. Masya Allah, adab yang luar biasa bagi seorang murid. Wa min dzalika, dan dari hal tersebut, an yu'azzima hadratahu, hendaknya memuliakan kehadiran gurunya. Wa yuraddu ghibatahu, ya, dan selalu menolak ketika ada orang yang menghibah gurunya. Wa yaghdabu laha wa yaghdaba laha, dan marah apabila ada orang yang menghibah gurunya. Fa in ajiza an dzalik, jika dia tidak mampu ya nahi mungkar terhadap orang yang menggibah gurunya, ya, menggosip gurunya, naudzubillah. Dia seorang santri harus membela. Kalau gurunya benar, maka harus dibela. Jika dia tidak bisa membela, fa in ajiza an dzalik qama, maka dia berdiri wa faraqa dzalikal majlis, dia tinggalkan majelis tersebut. Ya. Ketika orang lain digibah, orang biasa saja, kita juga harus nahi mungkar, apalagi guru kita yang digibah. Naudzubillah. Jangan sampai kita tetap duduk menunjukkan keridhaan. Kemudian beliau mengatakan, wain bagi an yad'u, wain bagi dandanya an yad'u lahu, mendoakan bagi gurunya muddat hayati, sepanjang hidupnya. Ya. Sepanjang hidupnya. Dan ini termasuk adab yang luar biasa, Masya Allah. Ya, terkadang para guru itu begitu ikhlasnya, dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang diharapkan hanya doa dari muridnya. Ya, Masya Allah. Ya. Dan itu yang banyak disampaikan oleh para guru kami juga, para masyayikhuna juga. Mereka ketika memberikan wasiat kepada kami, ya, melalui tulisan atau apa, mereka selalu mengatakan wala tansani fi da'watikum al khair. Mereka selalu mengatakan itu. Dan jangan lupakan kami dalam doa-doamu yang baik. Nah, gitu. Maka ini sebuah adab yang hendaknya dilestarikan bagi seorang santri terhadap guru. Ya. Wa yar'a dzurriyyatahu, dan menjaga keturunan gurunya, wa aqaribahu, dan kerabat gurunya, wa awidda'ahu, dan orang yang dicintai gurunya, ba'da wafatihi, setelah wafat gurunya. Ya. Jadi sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Wa ta'ahad ziarata qabrihi, dan selalu dan berusaha tetap mengunjungi kuburannya, sebagaimana kita hormati beliau ketika masih hidup, kita hormati beliau ketika sudah wafat. Kemudian apa yang dilakukan di kuburan? Ya tentu saja kita mendoakan maghfirah kepada guru kita, mendoakan rahmah, mendoakan semoga mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas. Kita doakan guru kita. Kita ziarahi kuburnya kalau misalkan guru kita sudah wafat. Wal istighfar lahu, dan istighfar, memohon ampun pada Allah atas gurunya, wasadaqata anhu, dan bersedekah atas nama gurunya. Ya, maka ini adalah sifat seorang yang berusaha tetap khidmat meskipun apa? Gurunya sudah meninggal. Wa yasluku fis samti wal hadi maslakahu, dan hendaknya bersikap ya dalam sifat-sifat dan perilaku meniru gurunya dalam sifat-sifat yang baik. Wa yura'i fil ilmi wad din, dan menjaga dalam masalah ilmu dan agama adatahu, seperti adat gurunya, seperti kebiasaan gurunya. Wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanatihi, dan mengikuti bagaimana gurunya bergerak dan diam. Fi adatihi wa ibadatihi, dalam masalah kebiasaan gurunya ataupun ibadah gurunya. Wa yata'addaba bi adabihi, dan beradab dengan adab gurunya. Wa la yad'al ibtida'a bihi, dan janganlah tidak mengikuti gurunya. Maksudnya apa? Berusaha untuk mengikuti gurunya dalam masalah-masalah kebaikan.
Tapi ini adalah adab yang keempat. Intinya adalah hendaknya jangan melupakan guru. Tidak ada yang namanya mantan guru. Tidak ada yang namanya bekas guru. Ya, selama dia menjadi guru kita, dia akan menjadi guru kita selamanya. Maka kita mendoakan, menghormati, memuliakan beliau. Ya, dan sampai kita anggap guru ketika kita nyantri saja, ketika belajar padanya. Ketika sudah belajar, kita nggak anggap sebagai guru. Na'udzubillah. Ya, maka kita juga harus hormati guru-guru kita yang mengajarkan dulu di TPQ Iqra. Ya, atau yang mengajari kita baca Quran. Masya Allah, mereka adalah guru kita. Jangan remehkan juga. Baik, kemudian kita membahas yang terakhir, yang kelima. Qala al-khamis, yang kelima. An yasbir ala jafwatin. Hendaknya seorang murid sabar dari sifat keras. Tasduru min syaikhihi, yang keluar dari gurunya. Ausu'i khuluqin, atau ada satu akhlak yang buruk dari gurunya. Wala yasudduhu dzalika, dan jangan menghalangi hal itu an mulazamatihi, dari bermulazamah belajar kepadanya, wa husni aqidatihi, dan baiknya dan bagusnya dia dalam berprasangka terhadap gurunya. Wa ta'awwalu af'alahu, dan berusaha mentakwil, berusaha memberikan udzur terhadap perbuatan gurunya, allati yadhharu, yang nampak, an-nasawab, bahwasanya yang benar, khilafuhu, yang tidak sesuai dengan perbuatan gurunya, ala ahsani takwil, kepada tafsiran yang paling bagus. Maksudnya apa? Ketika ada suatu sikap dari gurunya yang secara zahir di pandangan kita, pandangan siapapun yang melihat itu buruk, tapi berusaha kita terus husnudzon kepada guru kita. Ya, barangkali selama bukan selalu seperti itu ya, mungkin sekali dua kali. Ya, kita husnudzon kepada guru kita, mungkin beliau sedang lupa, atau mungkin beliau sedang lalai, atau sedang turun imannya. Ya, maka kita memaklumi hal tersebut. Wa yabda'u huwa an jafwati syaikhi bil i'tidar, dan hendaknya dia memulai, ya, ketika ada sifat keras dari gurunya, memberikan udzur. Wa taubati, dan bertaubat, mimma waqa'a wal istighfar, dari apa yang terjadi, dan juga memohonkan ampun. Wayan sibul mujiba ilahi, dan menisbatkan sebab munculnya sifat guru yang buruk tersebut karena dirinya. Wa yaj'alul adaba fihi alaihi, dan menjadikan celaan itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada gurunya. Karena dia sebabnya. Bisa jadi guru tersebut melakukan hal itu karena sebab kita. Fa inna dzalika abqa, maka sungguhnya hal tersebut lebih membuat lama, lebih melanggengkan, ya, lebih mengabadikan lima waddati syaikhihi, terhadap cinta, melanggengkan, mengabadikan rasa cinta kepada gurunya. Wa ahfadha liqalbihi, dan lebih menjaga hatinya. Ya. Wa anfa'a li talib, dan lebih bermanfaat bagi seorang santri fi dunya wa akhiratihi, di dunia maupun di akhirat. Karena banyak dari santri tidak bisa memberikan udzur kepada gurunya. Ini jadi satu masalah besar. Seorang thalib tidak bisa memberikan udzur terhadap gurunya, ini masalah besar dalam proses belajar. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Hendaknya berusaha memberikan udzur terhadap gurunya. Wa an ba'dhi salaf, dan sebagian salaf mengatakan, man lam yasbir ala dzuli ta'lim, siapa yang tidak sabar atas rendahnya belajar atau hinanya belajar, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka akan tetap abadi sepanjang umurnya dalam kebodohan yang merajalela. Wa man sabara alaihi, dan siapa yang bisa sabar atas gurunya, ala amruhu, kembali urusannya, ila izzid dunya wal akhirah, kepada kemuliaan dunia dan akhiratnya. Wali ba'dhum, dan sebagian dari mereka mengatakan, isbir lidaika in jafauta tabibah, sabarlah atas obatmu meskipun doktermu itu bersifat buruk. Wasbir li jahlika in jafauta mu'allimah, dan sabarlah terhadap isbir lidaika in jafauta tabibah, ya, sabarlah kamu terhadap penyakitmu. Maksudnya ya sudah dinikmati saja penyakitmu, in jafauta tabibah, jika kamu lari dari atau kamu bersikap buruk terhadap doktermu. Wasbir li jahlika in jafauta mu'allimah, dan sabarlah terhadap
kebodohanmu, makanya tetaplah bodoh gitu ya. In jafauta mu'alima, jika kamu berbuat buruk pada gurumu gitu. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Dhalaltu taliban fa'azastu matluban." Ya, aku menjadi hina ketika menjadi santri dan aku menjadi mulia ketika menjadi seorang guru. Kata sahabat Ibnu Abbas. Wa an Mu'adz bin Imran, dan Mu'adz bin Imran beliau mengatakan, "Matsalul ladzi yaghdabu 'alal alim." Permisalan orang yang berani marah, berani benci terhadap seorang guru. Matsalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami', seperti orang yang marah terhadap tiang masjid. Ya. Monyet tiang masjid, bagaimana tiang masjid kan ketika ada orang marah padanya kan ya nggak akan berefek kepada apa-apa. Bahkan berefek pada dirinya, orang tersebut akan dikira orang gila atau apa gitu ya. Jadi efeknya nggak kembali pada gurunya. Gurunya tetap mulia dengan ilmunya dan seterusnya. Waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qila li Sufyan bin Uyainah, dikatakan pada Sufyan bin Uyainah, inna qauman, sesungguhnya sebagian kaum, ya'tunaka min aqtaril ard, datang kepadamu dari penjuru bumi, taghdabu alaihim, dan kamu marah atas mereka, yushiku an yadhhabu wa yatrukuka, kamu marah terhadap mereka, hampir saja mereka itu kembali lagi, maksudnya pergi bubar, nggak mau belajar lagi padamu, wahai Sufyan bin Uyainah. Faqala lil qa'il, maka Sufyan mengatakan pada orang yang berkata, hum hamqa idzan mithluka. Ya. Mereka itu bodoh kalau begitu, seperti kamu katanya. Intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Jika mereka pergi, tidak akan bermanfaat ilmu mereka ya. Karena buruknya akhlakku, katanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, masyaallah. Ya. Waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, khamsatun, 5 hal yajibu 'alan nas, wajib bagi manusia mudaratuhum, untuk selalu bersikap baik terhadap mereka. Wa adda minhum, dan beliau menyebutkan di antaranya adalah al-alim liyuktabasa min ilmihi, yaitu selalu bersifat baik untuk apa? Liyuktabasa min ilmihi, supaya dia bisa diambil dari ilmu guru tersebut. Tapi intinya adab yang kelima ini, hendaknya kita bersabar atas apapun yang muncul dari diri kita, dan kita selalu berusaha bisa memberikan udzur terhadap kesalahan guru kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.